Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Syarifuddin dari Teknik Informatika kelas 4A. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas ketiga, tugas kelompok dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, langsung masuk. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang aplikasi penyebaran wisata kuliner di Kota Ponorogo. Nah, WASGU atau Warung Khas Ponorogo. Jadi aplikasi ini dibuat untuk mendefinisikan atau menjelaskan tentang semua kuliner yang ada di Ponorogo. Tapi tidak hanya mengenalkan makanan-makanan saja, tapi di sini kami juga membuat mengolah atau membuat data-data tentang nama masakannya, terus nama resepnya, dan juga penilaian rating seperti itu untuk WASGU. Kami membuat software WASGU ini adalah untuk pertama, agar semua orang itu bisa mengetahui yang namanya kuliner apa saja sih yang ada di Ponorogo, dan bagaimana orang itu bisa mengetahui lokasi setiap kuliner yang ada di Ponorogo. Contoh, nasi tahu, mungkin tempatnya ada di Jedes, ada di Balong, dan lain sebagainya, ada sate ayam, ada bakso, dan lain sebagainya. Jadi mereka nanti misalnya mereka ada yang wisatawan atau mungkin mereka yang ingin berkunjung ke Ponorogo, ingin membeli suatu makanan atau mungkin ingin merasakan kuliner Ponorogo, mereka tidak perlu susah-susah mencari lagi, cukup menggunakan aplikasi WASGU. So, dia sudah tahu, misalnya dia ingin makan bakso, oh baksonya ada di alamatnya seperti ini, seperti itu. Dan agar semua orang itu bisa mengetahui apa saja sih kuliner yang ada di Ponorogo itu. Latar belakang kenapa dibuatnya software WASGU ini adalah untuk mempersembahkan dan menunjukkan bahwasanya Ponorogo ini juga memiliki banyak kuliner, dan kuliner ini merupakan hal yang pasti akan dicari oleh setiap para wisatawan. Tidak hanya wisatawan saja, entah itu orang dalam Ponorogo, orang dalam kota Ponorogo, ataupun dari luar Ponorogo, pasti akan mencari yang namanya kuliner. Apa sih makanan di Ponorogo yang khas itu, apa sih makanan di Ponorogo yang enak itu, pasti mereka akan mencari tahu. Nah, dengan WASGU ini atau Warung Khas Ponorogo ini, kita bisa mengetahui, oh makanan apa sih yang cocok buat saya, makanan apa sih yang sekiranya enak di Ponorogo yang terkenal. Nah, nanti di situ kita bisa mengetahui apa saja makanan-makanan di situ. Jadi aplikasi WASGU ini diciptakan, karena itulah aplikasi WASGU ini atau Warung Khas Ponorogo ini kita ciptakan. Masuk ke alur proses FPL-nya. Jadi yang pertama yaitu di communication. Habis itu kita masuk ke planning, modeling, construction, dan development. Oke, kita masuk ke proses FPL communication ya. Masuk di komunikasinya, yaitu berdasarkan permasalahan yang ada, maka dibutuhkan suatu aplikasi. Nah, aplikasi yang dapat memberikan informasi suatu wisata kuliner di Ponorogo. Jadi apa sih Jadi karena permasalahannya sekarang adalah mungkin orang itu susah mencari yang namanya apa sih kuliner di Ponorogo itu, terus kami itu belinya di mana, harus beli, apalagi nanti apabila ada wisatawan yang dari luar kota atau luar daerah kan, nanti mereka pasti bingung karena kita tidak tahu lokasinya di mana dan lain sebagainya. Maka diciptakanlah yang namanya WASGU atau Warung Khas Ponorogo agar mereka memudahkan para wisatawan atau mungkin orang internal dalam Ponorogo pun bisa dengan mudah mencari makanan atau bisa mencari semua kuliner yang ada di Ponorogo, seperti itu. Habis itu lanjut di requirement gathering atau data yang dibutuhkan dalam membangun dalam sistem ini adalah sebagai berikut. Data spesifik berupa koordinasi pada Ponorogo yang diakses secara online. Data non spesial berupa lokasi wisata kuliner di kota Ponorogo. 2. Peralatan. Spesifikasi peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini adalah sebagai berikut. Perangkat keras yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah pasti. Untuk membangun aplikasi ini pasti kita membutuhkan namanya pertama komputer, smartphone Android, terus perangkat lunak, sistem operasi
pemodelan, script editor, web server dan database server, bahasa pemrograman. Gitu. Terus untuk rekrutmen atau elisitasi kebutuhannya, admin. Beberapa kebutuhan yang diperlukan seorang admin untuk mengubah data wisata kuliner ini adalah mempunyai hak akses login, pasti, mengelola data kuliner, mengelola data resep, mengelola rating user. Berdasarkan tahap selanjutnya mengenai komunikasi, yaitu kita masuk ke tahap user. Nah, apa saja yang didapatkan oleh user di sini, yaitu mendapatkan informasi tentang yang namanya kuliner, nama-nama kuliner. Kedua, mendapatkan informasi tentang lokasi. Kedua, mendapatkan informasi tentang harga. Dan ketiga, memiliki hak untuk memberi penilaian terhadap kuliner atau makanan atau masakan tersebut. Yaitu. Nah, untuk perencanaannya, yaitu agar pembuatan sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan penjadwalan yang sangat jelas. Seperti itu. Penjadwalan di sini bisa kita bilang seperti kuliner ini kapan buka warungnya, seperti itu, dan lain sebagainya ya. Nah, proses RPL Modeling Analysis of Recruitment. Pengguna admin mengelola data kuliner, data resep, makanan khas kota Ponorogo dan rating. Alhamdulillah. Pengguna masyarakat umum dan wisatawan para kuliner dapat melihat daftar nama-nama tempat kuliner khas kota Ponorogo, memberi rating tempat kuliner, melihat lokasi kuliner, dan melihat resep makanan khas kota Ponorogo. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada program untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem perancang, desain ini terdiri dari use case diagram, activity diagram, class diagram. Nah, kode generation ini merupakan spesifikasi logis diubah ke dalam detail teknologi, di mana pemrograman dan pengembangan sistem bisa diselesaikan pada tahap ini. Aktivitas coding pun dilakukan. Testing pada tahap ini pun pengujian yang digunakan yaitu graphical user interface. Perancang melakukan uji coba terhadap sistem yang telah dikembangkan tadi. Nah, yang terakhir, proses RPL development. Penyebaran development atau perangkat lunak adalah semua kegiatan yang membuat semua sistem perangkat lunak tersedia untuk digunakan. Proses penyebaran umum terdiri dari beberapa kegiatan yang saling terkait, kemungkinan transisi di antara mereka. Aktivitas ini dapat terjadi di sisi produser atau di sisi konsumen atau keduanya. Nah, pengujian admin. Pada tahap ini, admin pun mulai menguji. Pengujian pun yaitu digunakan yaitu graphical user interface. Produsen melakukan uji coba terhadap sistem yang telah dikembangkan. Nah, pengujian pengguna. Pengujian ini untuk mengetahui kinerja, bagaimana kinerja sebuah sistem ini atau sebuah sistem yang sudah kita kembangkan digunakan oleh pengguna. Apakah pengguna ini puas dengan sistem ini? Apakah masih ada sesuatu yang masih kurang? Nah, di situ nanti kita akan mengetahui bug atau mungkin segala sesuatu yang mungkin masih banyak kekurangannya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.